dok. Tapi Ibu perkenalkan, saya Dokter Irma, selaku dokter yang bertugas pada hari ini. Iya dokter. Baik Ibu, saya isi terlebih dahulu data diri Ibu ya. Iya dok. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Desi dok. Umur Pak Ibu? 38 dok. Kemudian Ibu, kalau boleh tahu pekerjaan Ibu? Ibu rumah tangga sih dok. Selanjutnya Ibu, kalau boleh tahu keluhan utama tak Ibu apa? Bagaimana yang Ibu rasakan? Ini dok, sakit di sini dok, di dada dok. Sakit di dada ya? Nyeri dia dok. Bagaimana lokasi nyerinya Ibu? Cuma di sebelah kanan atau di sebelah kiri atau kedua-duanya? Di dada sebelah kiri dokter. Di sebelah kiri ya. Iya, dok. Kemudian Ibu, karakteristik dari nyeri dada Ibu ini seperti apa? Maksudnya Ibu, ya nyerinya seperti ditusuk atau nyeri tajam atau nyeri tumpul atau bagaimana Ibu? Oh nyeri tajam dokter, nyeri tajam. Nyeri tajam ya. Iya dok. Baik Ibu, kalau saya berikan Ibu skala nyeri 1 sampai 10, kira-kira nyeri dada Ibu berada di skala berapa? 8 dok, karena sakit sekali. 8 ya. Iya. Kemudian kira-kira Ibu, durasi yang Ibu rasakan selama jika nyeri dada itu timbul berapa lama Ibu? Mungkin ada sekitar 10 sampai 15 menit kalau datang lagi sakitnya dok. 10 sampai 15 menit tanpa treatment membaik ya Ibu? Iya. Baik Ibu, keluhan ini Ibu sudah berapa lama kita rasakan nyeri dada tak? Mungkin ada nih kurang lebih 1 bulan dok. Kurang lebih 1 bulan ya. Iya, dok. Baik Ibu, nah kira-kira faktor yang memperberat nyeri dada ini apa Bu? Misalnya pada saat Ibu beraktivitas mungkin tiba-tiba nyeri atau seperti apa Ibu? Iya, kalau misalnya dokter, kalau saya lagi sibuk membersihkan rumah atau bekerja begitu dok, tiba-tiba sakit dada aku dok. Aktivitas ya pada saat beraktivitas? Oh iya dok, iya. Oke. Kalau faktor yang memperingan Ibu, misalnya kalau nyeri dada, apa yang nyeri dada Ibu timbul, apa yang Ibu lakukan? Dan dokter paling berhenti dulu bekerja, baru saya selesai dada begitu sambil kasih minyak begitu dok. Oh, istirahat ya. Iya dok. Nah, selanjutnya Ibu, apakah ada keluhan lain Ibu yang menyertai nyeri dada Ibu, misalnya seperti sakit pada bagian tubuh Ibu yang lain pada saat nyeri dada atau disertai demam Ibu atau seperti apa? Kalau demam tidak sih dok, cuma biasa bagian kaki juga ikut nyeri kalau misalnya datang lagi sakit. Oke, bagian kaki ikut nyeri ya Iya, Ibu? iya dok. Sebelumnya Ibu, apakah pernah berobat ke dokter? Belum pernah, Belum pernah ya, Iya, dok. baru memeriksakan sekarang. Iya dok. Nah, kalau riwayat keluarga Ibu, apakah ada keluarga tak yang pernah merasakan sakit kayak Ibu ini? Tidak sih dok, orang tua hipertensi dia tidak ada yang kayak begini. Oh, riwayat hipertensi pada orang tua ya? Iya, iya dok. Kalau Ibu sendiri riwayat penyakit sebelumnya apa Ibu? Hipertensi juga? Oh, biasa tinggi, agak tinggi tensiku dok. Kalau boleh tahu berapa ya tekanan darah Ibu? Biasa Yang itu paling tinggi? 100, biasa dapat 160 dok. Oh, 160 ya? Iya, biasa dok. Baik Ibu, untuk pemeriksaan selanjutnya, Ibu silahkan untuk mengisi inform konsen ini terlebih dahulu. Inform konsen ini Ibu merupakan persetujuan untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya Ibu. Oh iya dok. Silahkan Ibu. Iya dok. Selamat pagi Ibu. Pagi dok. Perkenalkan Ibu, saya Dokter Irma, selaku dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Oh iya dokter. Baik Ibu, saya isi terlebih dahulu data dari Ibu ya. Dengan Ibu siapa? Oh Ibu Desi dok. Umurnya Ibu? 38 dok. 38. Pekerjaan Ibu? Ibu rumah tangga dok. Baik Ibu, selanjutnya apa keluhan saya Ibu? Ini dari tadi poli sebelah dok, Iya. katanya saya ini PJK. Oh, PJK ya Ibu? Iya dok. Apa itu PJK namanya dok? Baik Ibu, PJK itu Ibu penyakit jantung koroner Ibu. Hah? Penyakit jantung? Berarti saya penyakit jantung dok. Iya Ibu, baik Ibu izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan apa itu PJK ya Ibu. Iya dok. Nah Ibu, PJK atau penyakit jantung koroner ini Ibu merupakan penyakit jantung yang dimana terjadi kerusakan pada pembuluh darah utama di jantung Ibu. Nah ini biasanya terjadi akibat adanya penumpukan plak pada arteri koroner Ibu dan mengakibatkan penyempitan sehingga aliran darah ke jantung Ibu itu terhambat Ibu. Kalau begitu diapain itu biasa dok? Jadi biasanya karena apa begitu dok? Karena apa? Baik Ibu, PJK ini ada beberapa faktor risikonya Ibu. Bisa digolongkan menjadi dua, ada yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Nah yang tidak bisa dimodifikasi atau tidak dapat diubah ini Ibu, ada jenis kelamin, pria wanita, ada usia, pada pria itu
lebih dari 45 tahun, dan pada wanita sendiri 55 tahun atau telah memasuki masa menopause, Ibu. Selanjutnya ada riwayat penyakit kardiovaskular sebelumnya, dan juga ada riwayat penyakit pada keluarga, misalnya ada keluarga tak yang pernah menderita PJK sebelum sama seperti Ibu. Enggak. Baik Ibu, selanjutnya faktor risiko yang dapat diubah itu Ibu seperti merokok Ibu. Bila Ibu merokok mungkin bisa menghentikan atau mengurangi terlebih dahulu intensitas merokok Ibu. Selanjutnya ada hipertensi. Apakah Ibu menderita ada riwayat hipertensi sebelumnya? Biasa di kadang tinggi tensi itu dok. Ada riwayat hipertensi ya. Selanjutnya Ibu ada riwayat diabetes mellitus atau tingginya glukosa darah Ibu. Kalau itu belum pernah saya cek dokter. Belum pernah dicek ya. Jadi sebaiknya Ibu habis dari sini Ibu memeriksakan glukosa darahnya ya. Iya dokter. Selanjutnya ada riwayat dislipidemia Ibu. Dislipidemia Ibu. Apa itu? Dislipidemia ini Ibu merupakan kolesterol atau lemak yang tidak normal di dalam tubuh Ibu sehingga menyebabkan penyumbatan pada arteri Ibu dan menyebabkan aterosklerosis Ibu. Apa itu dokter? Itu Ibu penyumbatan di pembuluh darah Ibu. Nah, itu yang menyebabkan plak dan terjadinya PJK Ibu. Oh ya. Selanjutnya obesitas Ibu atau kelebihan berat badan. Baik Ibu, penyakit PJK ini Ibu bisa menyebabkan komplikasi apabila tidak ditangani dengan tepat Ibu. Salah satunya yaitu vaskular demensia Ibu. Vaskular demensia? Iya, penyakit apa lagi itu? Vaskular demensia ini Ibu merupakan kerusakan otak yang disebabkan oleh beberapa stroke Ibu. Nah, ini penyakit ini bisa menyebabkan hilangnya ingatan pada orang dewasa yang lebih tua. Ini penyakit ini bisa timbul akibat penyakit ini bisa sangat berisiko pada orang yang terkena stroke Ibu. Selanjutnya Ibu, untuk terapi Ibu untuk mengurangi faktor risikonya bisa yang pertama itu terapi farmakologi atau obat-obatan. Minum obat dok? Ya Ibu. Nah, untuk misalnya Ibu kayak tadi ada riwayat hipertensi akan diberikan obat hipertensi. Dan jika Ibu menderita glukosa darah tinggi akan diberikan obat untuk penurun glukosa darah Ibu. Selanjutnya Ibu bisa melakukan diet Ibu atau dimana ini merupakan mengganti makanan Ibu menjadi makanan yang lebih sehat. Misalnya sebelumnya Ibu suka mengonsumsi daging, Ibu bisa mengurangi konsumsi daging tersebut dan menggantinya dengan makanan yang lebih sehat seperti sayur dan juga buah-buahan Ibu. Dan apabila konsumsi garamnya juga Ibu bisa dikurangi ya Ibu, karena garam atau natrium itu tidak baik untuk jantung Ibu. Iya dokter. Yang terakhir Ibu menerapkan pola hidup sehat. Nah, untuk pola hidup sehat ini jika pada orang merokok bisa menghentikan atau mengurangi intensitas merokoknya. Dan Ibu bisa melakukan aktivitas fisik setiap harinya mulai dari aktivitas fisik ringan hingga sedang Ibu apabila Ibu tidak bisa melakukan aktivitas fisik yang berat. Nah, ini masih minimal 30 menit sehari Ibu. Baik Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas Ibu? Jelas dokter, mengerti. Baik Ibu, semoga cepat sembuh Ibu. Terima kasih dokter. Selanjutnya untuk penulisan resep kardio. Di sini saya akan meresepkan obat untuk hipertensi. Pertama-tama menuliskan nama dokternya terlebih dahulu. Pada bagian inscription menuliskan tempat dan tanggal penulisan resep. Kemudian menuliskan invocation R. Kemudian prescription menuliskan obatnya. Signatur 1DD1 PC saya sudah makan. Subscription membubuhkan tanda tangan bahwa ini benar resep dokter. Kemudian signatur kembali untuk menghindari digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya bagian pro menuliskan nama, usia atau umur pasien, jenis kelamin, dan juga pekerjaan pasien.